Pemirsa, Blackpink sukses menggelar konser megah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Grup K-pop disaksikan ribuan penggemar dalam 2 hari konser. Meski diguyur hujan, konser Blackpink bertajuk Deadline berlangsung meriah di Stadion Utama GBK Jakarta. Sejak siang hari, Blink atau fans setia Blackpink sudah meramaikan area Stadion Gelora Bung Karno. Awalnya penonton di area depan atau area Blink Pit dan Platinum berusaha bertahan dengan payung serta jas hujan yang telah mereka siapkan. Sayangnya, intensitas hujan semakin meningkat hingga penonton berduyun-duyun meninggalkan area depan dan naik ke tribun untuk berteduh. Konser sempat terlambat sekitar 40 menit karena hujan deras, namun penonton tetap antusias dan bersorak-sorai begitu Jisoo, Rose, Lisa, Jennie membuka acara dengan lagu Kill This Love. Ribuan penonton yang hadir tidak hanya dari Jakarta, namun juga datang dari berbagai daerah di Indonesia untuk menonton konser Blackpink. Sementara itu, momen Rose makan nasi goreng sebelum konser juga membuat fans histeris dan senang. Tradisi Rose makan makanan khas negara tempat ia menggelar konser selalu dinanti Blink. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, Keraton Surakarta Hadiningrat berduka. Raja Keraton Pakubuwono XIII meninggal dunia pada Minggu pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di Surakarta, Jawa Tengah. Pakubuwono XIII Hangabehi sempat menjalani perawatan di rumah sakit sejak September 2025. Kabar duka dibenarkan Kanjeng Pangeran Haryo Edi Wirabumi, salah satu kerabat keraton Kasunanan Surakarta. Menurut Edi, Pakubuwono XIII telah cukup lama menjalani perawatan karena kondisi kesehatan yang menurun. Rencananya jenazah Raja Keraton Pakubuwono XIII akan dikemakamkan di Imogiri, Yogyakarta. Sementara sejumlah persiapan upacara pemakaman Pakubuwono XIII di makam Raja Imogiri akan dimulai pada Selasa besok. Rencananya Pakubuwono XIII akan dimakamkan pada hari Rabu mendatang. Ya, kompleks pemakaman Pakubuwono di Pajimatan Imogiri, Bantul, Yogyakarta masih tampak seperti biasa. Pintu keraton juga tampak tertutup rapat. Namun sejumlah warga datang ke sekitar kompleks pemakaman raja-raja untuk berziarah atau sekedar melihat. Rencananya Raja Surakarta Hadiningrat Kanjeng Susuhunan Pakubuwono XIII akan dimakamkan pada Rabu siang. Para abdi dalam yang di Imogiri juga sudah melakukan berbagai persiapan untuk pemakaman Raja Solo tersebut, termasuk penggalian makam bagi Pakubuwono XIII. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melayat ke Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat atas wafatnya Sri Susuhunan Pakubuwono ke-13 pada Minggu petang. Gibran Rakabuming Raka didampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi serta Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 10 menuju keraton melalui kori Kamandungan menuju tempat penyemayaman jenazah di Sasana para Sadia Komplek Keraton Surakarta. Gibran juga bertemu dengan keluarga kerajaan di sebuah ruangan untuk menyampaikan rasa duka bela sungkawa selama sekitar 10 menit. Selain itu, ayah Gibran sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo juga melayat ke Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Jokowi tiba pada Minggu malam sekitar pukul 20.40 waktu Indonesia Barat dan disambut langsung oleh para kerabat Keratonan Surakarta. Jokowi kemudian langsung menuju persemayaman jenazah Raja Keraton Surakarta, Sri
Susuhunan Pakubuwana ke-13 untuk memanjatkan doa. Seorang pengendara wanita viral di media sosial setelah diduga melawan arah. Namun dirinya tetap teguh dengan pendiriannya saat ditegur dengan pengendara lain dan warga sekitar. Konten peristiwa ini pun mengundang kegeraman warganet. Inilah rekaman video amatir dari sisi pengendara yang menegur seorang wanita yang diduga berkendara melawan arah. Belum diketahui secara pasti lokasi di mana peristiwa ini terjadi. Namun pengendara wanita ini bersitegang dan tetap teguh tidak mau pindah arah saat ditegur oleh pengendara lain maupun warga. Malah dirinya tampak merekam balik dengan kamera ponselnya dan ingin menabrak pengendara yang menegurnya. Belum diketahui akhir ini kejadian ini hingga kini belum ada tanggapan dari pihak polisian. Anda bikin macet dari tadi. Informasi lainnya pemirsa, viral berjam-jam terjebak macet di Jakarta, seorang pria warga negara Korea Selatan depresi di dalam taksi online. Pria tersebut berteriak di dalam taksi online karena merasa frustasi. Seorang warga negara Korea Selatan terjebak macet di Jakarta. Pria tersebut marah di dalam taksi hingga melempar handphonenya. Bahkan supir taksi berusaha untuk menenangkannya. Diduga warga Korea tersebut frustasi dengan berteriak akibat kemacetan parah karena kendaraan yang ditumpanginya tidak bergerak selama 2 jam dan tidak kunjung sampai ke tujuan. Peristiwa ini pun diduga terjadi pada Kamis kemarin saat Jakarta dilanda hujan deras dan macet parah. Ya pemirsa, usai sudah Sindo Siang hari ini dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui kanal YouTube Sindo News atau pemirsa, Dewan Pengurus Pusat DPP Partai Perindo melantik Ketua Umum dan jajaran pengurus sayap Partai DPP Pemuda Perindo. Hadirnya struktur baru ini diharapkan mampu menggerakkan kader-kader muda Partai Perindo untuk mengemban tugas dalam memenangkan Partai Perindo pada pemilu mendatang. Penyerahan bendera Pataka Partai Perindo dari Sekjen Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiansyah, kepada Ketua Umum DPP Pemuda Perindo, William Tanuwijaya, menjadi penanda kepengurusan baru sayap Partai DPP Pemuda Perindo. Struktur kepengurusan baru ini didorong untuk meneruskan dan mengembangkan kaderisasi di berbagai daerah, serta mampu menciptakan kreasi dan inovasi agar Partai Perindo semakin besar dan mampu menggait hati anak-anak muda di pemilu mendatang. Saya berpesan kepada teman-teman pemuda Perindo yang saya pikir ini menjadi garda terdepan dari Perindo itu sendiri untuk dia tetap sebagai bagian dari pelaku sejarah. Dia harus menciptakan berbagai inovasi, berbagai kreasi, berbagai aktivitas yang itu betul-betul bisa menunjang aktivitas kepartaian yang ada. Kita akan fokus pertama seperti sesuai dengan visi partai juga adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, kita akan banyak bergerak di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, sebelum meningkatkan kesejahteraan rakyat, kita juga meningkatkan kesejahteraan pengurus. Jadi kita akan bergerak ke seluruh Indonesia membentuk, mengaktifkan kembali semua DPW dan DPD Pemuda Perindo di seluruh Indonesia. Melalui organisasi sayap partainya, partai yang dipimpin Ketua Umum Anjela Tanusudibyo ini berkomitmen terus hadir ke tengah masyarakat dengan berbagai program unggulannya. Dari Jakarta, Ismalia Yudi Richard, iNews melaporkan.